Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fauji dengan NIM akhir 079, kelompok 17, penilaian operasional 2. Baik, jadi pada video kali ini saya akan membuat tutorial cara menyelesaikan suatu masalah atau soal perencanaan dan pengendalian kerja dan program dinamis menggunakan beberapa software seperti Microsoft Excel, RStudio, dan juga POM-QM. Oke, langsung saja kita melihat soal yang pertama, di mana UMKM Tahu Bandung Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Lalu tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Di sini sudah ditampilkan jalurnya. Kita akan langsung mengerjakannya menggunakan software Excel. Oke, jadi di sini sudah saya pindahkan terlebih dahulu untuk alurnya, dan juga saya sudah membuat beberapa tabel untuk mengerjakannya. Ya, sebelumnya di sini kita akan membagi jalur ini menjadi beberapa bagian. Di mana di sini kita bisa membaginya menjadi 3 bagian, itu ada X1, X2, X3 atau stake 1, stake 2, dan juga stake 3. Kita mulai dari awal karena ini forward pass. Berarti di sini mulai dari pabrik menuju ke pedagang. Nah, dari pabrik ini ada dua pilihan, yaitu ke kota 1 dan juga kota 2, di mana masing-masing memiliki nilai jalur yaitu 15 dan juga 20. Berarti di sini kita buat kota 1 dan juga kota 2, isikan nilainya yaitu 15 dan di sini 20. Lalu selanjutnya kita akan menuju kota 3 dan kota 4, di mana mereka dilalui oleh kota 1 dan juga kota 2. Nah, jadi di sini untuk menuju kota 3 melalui kota 1 itu memiliki nilai yaitu 20, dan kita perlu menambahkannya dengan nilai sebelum kota 1 yaitu 15. Klik enter. Lalu di sini juga kita tambahkan untuk menuju kota 3 melalui kota 2 itu nilainya 22 ditambah dengan nilai sebelumnya itu yaitu 20. Kita klik enter. Begitu pula untuk kota 4, ya, mana nilainya itu 24 ditambah dengan nilai kota 1 sebelumnya yaitu 15. Ini kita klik enter, dan di sini juga itu 19 ditambah dengan nilai kota 2 tadi itu 20. Nah, selanjutnya kita akan mencari solusi optimum untuk F2-nya itu dengan cara mencari nilai minimumnya. Kita gunakan rumus min. Dapat bagian ini. Nah, di sini diketahui bahwa nilai paling kecil itu ada di kota 3 di bagian kota 1. Jadi ke kota 3 melalui kota 1. Sehingga kita tuliskan di situ kota 1. Sedangkan untuk kota 4 karena dua-duanya memiliki nilai sama, kita gunakan kota 2 saja. Ya, selanjutnya dari kota 3 dan kota 4 menuju ke pedagang. Kita juga melakukan hal yang sama yang kayak tadi. Untuk menuju kota pedagang melalui kota 3 itu nilai jalurnya adalah 16. Nah, 16 ini kita tambahkan dengan nilai kota 3 sebelumnya tadi yang ada di sini di F2 itu 35. Enter. Lalu selanjutnya di sini ke pedagang menuju dari kota 4 itu adalah 14 ditambah dengan nilai sebelumnya tadi itu 39. Nah, di sini kita akan mencari solusi optimum lagi dengan mencari nilai yang paling terkecil, yang mana kita ketahui bahwa nilai terkecil adalah melalui jalur kota 3 dengan nilai 51. Jadi kita tuliskan di sini itu kota 3. Nah, terakhir kita akan menentukan keputusan atau solusi optimalnya, di mana hasil kita peroleh itu untuk X1-nya adalah tadi kota 1, dan untuk X2-nya itu adalah kota 3. Dan menuju X3 itu ke pedagang. Lalu kita tentukan biaya distribusinya,
di mana dari jalur pabrik ke kota 1, ke kota 3, dan juga ke pedagang itu memiliki nilai 15, 20, dan juga 16. Jadi kita tambahkan ketiga nilai itu, 15 ditambah 20 ditambah 16. Dan diperoleh hasilnya biaya distribusi untuk masalah ini adalah 51. Baik, jadi ini adalah pengerjaan untuk soal nomor 1 menggunakan software Microsoft Excel. Selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 2. Di sini sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantungan dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM, Critical Path Method, agar proyek dapat diselesaikan dengan tepat waktu. Ini ada daftar aktivitas proyek dan juga datanya, di mana kita akan menentukan jalur kritis dan juga menghitung total waktu penyelesaian proyeknya. Di sini kita akan menyelesaikan menggunakan software RStudio dan juga POM-QM. Oke, kita masuk ke RStudio, di mana di sini sebelumnya saya sudah memasukkan sintaks-sintaksnya untuk mengerjakannya. Jadi akan saya jelaskan, di mana pertama-tama kita akan membuat library terlebih dahulu, dan juga kita akan mendefinisikan aktivitas proyek, data-data yang tadi kita peroleh. Dimana yang pertama itu ada activities menggunakan sintaks data frame, dimana tadi aktivitasnya itu ada A sampai ke I dan juga durasinya. Lalu kita mencari dependensinya menggunakan data frame, yaitu dari sini ada bagian from dan juga bagian to, dimana bisa kita katakan tuh dependensi itu mencari bagian pendahulunya itu. Cara bacanya, di sini B itu pendahulunya adalah A, dan ini di sini C pendahulunya adalah A juga. Di sini D pendahulunya adalah B. Begitu pula seterusnya sampai ke ujung. Nah, selanjutnya kita akan membuat grafik dari dependensi tadi. Ini gunakan sintaks graph from data frame dependencies tadi. Nah, lalu kita juga menentukan jalur kritis berdasarkan jalur terpanjang dengan sintaks path, itu mengenal simple path dari A sampai ke I. Lalu kita juga akan menghitung durasi untuk setiap jalurnya, itu juga pakai sintaks duration, supply path, function path, dan juga sintaks ini. Nah, setelah itu kita juga menentukan jalur kritis atau jalur dengan durasi terpanjangnya menggunakan sintaks critical path. Di sini name path which makes durasi, mencari durasi yang terpanjang, dan juga mencari total durasinya. Lalu selanjutnya di sini akan membuat grafik atau menampilkan grafiknya tadi. Itu di sini ada untuk membuat warna, node, dan juga sebagainya. Nah, lalu kita akan menampilkan hasil dari lalu kita akan menampilkan hasilnya tadi, dimana di sini menggunakan sintaks get dari jalur kritis proyek, juga get total waktu penyelesaiannya. Sini kita run saja. Nah, di sini diperoleh bahwa jalur kritis dari proyek ini yaitu dari A ke B ke D ke E ke F ke H dan ke I, dengan total penyelesaiannya itu adalah 94 hari, dan di bagian sini digambarkan bagaimana grafik dari jalur kritis atau dari keseluruhan ini dalam bentuk grafiknya. Dimana di sini dari A sampai ke I. Nah, di sini kita akan lanjut mengerjakan menggunakan software POM-QM. Oke, di tampilan POM-QM, pertama-tama kita lihat di bagian modul tree, di bagian kiri ini kita cari yang project management. Nah, di sini karena kita soalnya tadi itu adalah CPM, maka di sini kita pilih yang single time estimate. Oke, di sini kita kasih nama dulu.
Lalu kita menambahkan number of activity, di mana tadi aktivitasnya itu ada 9 aktivitas. Oke, kita klik OK. Nah, di sini sudah ditampilkan dari A sampai I. Lalu di sini kita akan memasukkan nilai aktivitas dan juga predesornya, di mana tadi kita diketahui di soal itu ada pendahulu dan juga durasinya ini. Kita akan masukkan. Nah, jadi di sini aktivitas time-nya udah dari seperti soal 8 sampai 7 dan juga predesornya sudah diisi. Nah, di bagian predesor ini jika predesornya ada 2, maka kita tuliskan di predesor 1 dan juga di predesor 2. Begitu pula berurut dengan banyaknya predesor dari bagian aktivitas tersebut. Oke, setelah ini kita akan solve di bagian atas ini dan diperoleh bahwa hasilnya sama kayak di RStudio tadi. Itu waktu penyelesaiannya adalah 94 hari dengan jalur yang dipilihnya ini yaitu dari A sampai I. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke soal nomor 3, di mana di sini sebuah perusahaan startup sedang mengembangkan aplikasi e-commerce baru untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian waktu yang cukup tinggi karena melibatkan pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dinamis. Oleh sebab itu, manajer proyek menggunakan metode PERT atau Program Evaluation and Review Technique untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek. Di sini ada datanya itu aktivitas, ada predesor, pendahulu, ada optimis, paling mungkin, dan pesimis. Mana di sini kita disuruh untuk menentukan jalur kritis dan juga menghitung perkiraan waktu. Ya, di sini kita akan lanjut menggunakan software RStudio dan juga POM-QM lagi, sama seperti soal nomor 2. Nah, sebelumnya saya memang udah menyiapkan sintaksnya untuk soal nomor 3 ini, di mana kita akan memasukkan datanya lagi, sama seperti di soal tadi, itu menggunakan sintaks activities, data frame, itu ada aktivitas dari A sampai H, ada nilai optimisnya, paling mungkin, dan juga pesimis. Kita masukkan semua datanya di sini. Selanjutnya kita akan menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PORT. Di sini rumusnya itu activity optimis ditambah 4 dikali activities paling mungkin ditambah activities pesimis dibagi 6. Nah, selanjutnya kita akan mendefinisikan hubungan antar aktivitasnya. Ini sama kayak tadi, yaitu from dan juga to atau predecessor kita sebutnya, di mana cara membacanya itu di sini B memiliki predecessor A, untuk C memiliki predecessor B, dan juga seterusnya sampai ke ujung sini. Selanjutnya kita juga akan membuat grafik proyek menggunakan sintaks graph dan juga menentukan semua jalur dari awal ke akhir. Ini menggunakan sintaks all simple path from A to H. Dan juga kita akan menghitung durasi untuk setiap jalurnya. Di sini menggunakan sintaks duration, save base fungsi, dan sintaks di bawahnya ini. Nah, selanjutnya menentukan jalur kritis atau jalur dengan durasi terpanjang menggunakan sintaks critical path dan juga total durasi. Selanjutnya kita juga menampilkan grafik dari jalur kritis tadi, di mana di sini kita bisa menentukan warna, bentuk, dan ukurannya. Lalu juga kita akan menampilkan hasilnya menggunakan sintaks cat ini. Oke, kita akan langsung run saja. Nah, di sini diperoleh untuk soal nomor 3 bahwa jalur kritis dari proyeknya itu adalah A ke B, ke C, ke E, ke F, ke G, dan ke H dengan total waktu penyelesaiannya itu 80,833 hari atau 9 hari. Di sini di bagian kanannya dapat terlihat grafiknya, jalur dari A ke H itu mengikuti yang warna merah sesuai dengan jalur kritisnya tadi. Oke, selanjutnya kita akan menggunakan software POM-QM untuk menyelesaikan soal nomor 3 ini. Nah, di bagian tampilan awal POM-QM,
kita pilih project dan manajemen lagi di bagian modul 3. Dan karena soalnya adalah menggunakan PRT, maka kita menggunakan yang triple time estimate. Nah, sini kita kasih nama dulu. Dan menambahkan number of activity, jumlah aktivitas tadinya tadi. Yaitu ada 8 aktivitas. Kita klik OK. Nah, di sini sudah dipilihkan aktivitasnya dari A sampai H. Di sini ada bagian optimist time, most likely time, dan pessimist time, serta predecessor-nya. Kita isi sesuai dengan yang ada di soal tadi. Nah, ini sudah diisi optimismnya dan sampai predecessor-nya sesuai dengan di soal. Lalu kita klik solve. Nah, dan diperoleh bahwa di sini hasilnya sama juga kayak dengan di RStudio, bahwa waktu penyelesaiannya itu ada 80,83 atau kita ambil 9. Dengan jalur kritisnya itu dari A, B, C, I, F, G, H. Dan ini adalah penyelesaian soal nomor 2 dan nomor 3 menggunakan software RStudio dan juga POM-QM. Oke, mungkin itu saja video untuk penyelesaian masalah atau soal kali ini. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.